Nama Ibu adalah Ibu Chandra. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar sains tentang magnet. Belajar sains bersama Ibu Chandra pasti menyenangkan. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak akan mengetahui pengertian tentang magnet, gaya magnet, garis gaya, dan juga apa itu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Selain itu, anak-anak juga akan memahami faktor yang mempengaruhi gaya magnet, mengetahui macam-macam bentuk magnet, dan juga anak-anak akan mengetahui bagaimana cara membuat magnet. Ayo sekarang siapkan dulu buku dan alat tulis yang kalian perlukan. Nah, sekarang di depan kalian sudah ada slide tentang magnet. Perhatikan baik-baik ya. Magnet. Siapa yang tahu pengertian tentang magnet? Ayo coba diingat-ingat. Sudah pernah belum diajarkan Bapak Ibu guru kalian? Ya, benar. Magnet adalah benda yang terbuat dari logam yang dapat menarik logam-logam tertentu. Lalu apa sih bahan pembuat magnet? Bahannya berupa besi dan baja. Magnet juga mempunyai gaya, sama seperti kita yang kalau berjalan kita memiliki gaya gesek, gaya gravitasi. Magnet juga mempunyai gaya yang disebut gaya magnet. Apa sih pengertian gaya magnet? Ya, kamu benar. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Contohnya gimana sih? Coba, kalau kalian punya magnet di rumah, kalian ambil yuk. Lalu, kalian ambil juga beberapa paku atau jarum. Lalu, kalian dekatkan ke magnet tersebut. Lihat apa yang terjadi. Iya, benar. Paku atau jarum tersebut akan ditarik oleh magnet. Nah, itulah yang disebut gaya magnet. Ada dua jenis magnet. Yang pertama, magnet alami, dan yang kedua, magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Pertama kali, ada orang yang menemukan magnet berupa bebatuan, dan ternyata batu tersebut dapat menarik logam-logam tertentu. Ditemukannya di kota Magnesia. Oleh sebab itu, akhirnya diberi nama magnet. Lalu, magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Lalu apa sih yang mempengaruhi gaya magnet? Kita lihat ya. Yang pertama adalah jenis penghalang. Yang kedua, ketebalan penghalang. Yang ketiga, kekuatan magnet. Yang keempat, jarak magnet dengan benda. Jadi, kalau semakin besar jenis penghalang, ketebalan magnet, dan jarak magnet dengan benda, maka gaya magnetnya akan semakin kecil. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Sama seperti manusia,
Magnet juga memiliki sifat. Mau tahu apa aja sifat-sifat magnet? Kita lihat slide berikut ini. Yang pertama, memiliki kutub magnet. Yang kedua, dapat menarik bahan-bahan tertentu. Yang ketiga, memiliki gaya magnet. Yang keempat, menarik atau menolak magnet lain. Siapa yang sudah pernah lihat magnet? Terutama yang magnet buatan ya. Ada berbagai macam bentuk magnet. Kalian mau tahu? Kita lihat slide berikut ini. Ada 5 magnet yang dapat kalian lihat di dalam slide ini. Ada yang namanya magnet silinder, magnet batang, magnet U, magnet ladam atau yang dikenal dengan magnet tapal kuda, dan juga magnet jarum. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa setiap magnet pasti memiliki kutub magnet. Apa sih kutub magnet? Ada yang tahu? Ya, kamu benar. Kutub magnet adalah daerah pada magnet yang memiliki kekuatan paling besar. Kutub magnet ada 2, kutub utara dan kutub selatan. Biasanya kutub utara berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Kita lihat gambar berikut ya. Berdasarkan sifat magnetnya, ada 2 jenis benda, benda magnetis dan benda non-magnetis. Ayo coba mulai dicatat. Apa sih pengertian benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa ya? Ya, contohnya besi, baja, dan seng. Jadi benda-benda yang dibuat oleh bahan-bahan ini bisa ditarik oleh magnet. Lalu, apa coba arti benda non-magnetis? Tuh, benda non-magnetis kebalikan dari benda magnetis. Berarti benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, plastik, karet, kain, kayu, dan aluminium. Bahan-bahan ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, magnet-magnet tersebut digabungkan dengan benda-benda dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita dapat menggunakan benda-benda tersebut dengan mudah. Contohnya apa aja ya benda yang memiliki magnet? Bisa kalian lihat di slide. Ada kompas, pintu kulkas, dinamo sepeda, ujung gunting, tempelan kulkas, dan juga alat MRI. Alat MRI ini digunakan oleh kedokteran. Kita lihat ya benda-benda tersebut. Ini namanya kompas. Kompas digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Biasanya dipakai oleh para pendaki gunung. Di dalam kompas terdapat magnet berbentuk jarum. Lalu yang ini namanya dinamo sepeda. Dia mengubah gaya gerak menjadi gaya listrik, sehingga bisa menyalakan lampu yang ada di sepeda. Nah, ini alat MRI yang tadi sudah Ibu jelaskan. Digunakan oleh para dokter di bidang kesehatan. Magnet dapat dipotong. Apabila sebuah magnet dipotong, maka magnet tersebut memiliki kutub utara dan kutub selatan yang baru. Kita lihat ya. Kondisi awal. Ada sebuah magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Lalu dibagi menjadi 3 bagian. Maka masing-masing dia memiliki kutub utara dan kutub selatan. Seperti pada gambar.
Masih ingat tidak apa yang maksud kutub magnet? Ya, benar. Hebat. Kalian masih mengingatnya. Kutub magnet adalah kutub kekuatan yang paling besar. Jadi, kekuatan magnet yang paling besar ada di kutubnya. Kutub itu ada di ujung-ujung magnet. Kutub-kutub ini dapat menarik suatu benda, tetapi juga dapat menolak suatu benda. Kita lihat ya. Sebelum kita lihat kutub-kutub magnet, kita lihat dulu garis gaya magnet. Kutub magnet dipengaruhi oleh garis-garis gaya magnet. Apa itu garis gaya magnet? Ya, arah medan magnet yang berupa garis kayal yang menghubungkan kutub-kutub magnet. Garis gaya magnet selalu berawal dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Perhatikan garis gaya berikut ya. Nah, kalian bisa melihat kutub utara berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Saat kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan tarik-menarik. Karena garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara akan masuk ke kutub selatan. Sedangkan saat kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan magnet yang lain, maka akan terjadi tolak-menolak. Karena garis gaya kutub selatan itu masuk. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki garis gaya magnet masuk. Jadi saling tolak-menolak. Lalu, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, juga sama akan terjadi tolak-menolak. Karena apa? Karena kutub utara berbentuk keluar garis gayanya. Kutub yang satunya juga keluar. Jadi sama-sama keluar garis gayanya sehingga dia saling tolak-menolak. Nih yang lebih detail. Kita bisa lihat ya. Kutub utara keluar, kutub selatan masuk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Sudah pernah dengar belum istilah ini? Kita lihat ya. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi, jika benda ferromagnetik didekatkan oleh magnet, magnet langsung menariknya. Contohnya apa aja? Ya, kamu benar. Besi, baja, kobalt, dan nikel. Lalu, apa sih benda paramagnetik? Siapa yang masih ingat? Ya, kamu benar. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi, kalau benda ini didekatkan oleh magnet, ditarik oleh magnet tetapi sangat lemah. Contohnya, aluminium, seng, dan platina. Lalu, apa sih diamagnetik? Ya, diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi, kalau ada benda ini, magnet tidak dapat menariknya. Contohnya apa aja ya? Kayu, kertas, kain, dan plastik. Nah, sekarang ada 6 benda di depan kalian. Ada karet, kayu, plastik, besi, kaca. Benda-benda tersebut sudah diubah bentuknya menjadi bola, kursi, gayung, paku, gelas, dan bohlam. Coba tebak benda mana yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, kamu benar. Kamu hebat ya. Paku yang dapat ditarik oleh magnet. Karena apa? Karena paku terbuat dari besi. Yuk, kita lihat cara pembuatan magnet dengan cara digosok. Jadi sebelumnya Ibu beritahu bahwa magnet dapat dibuat dengan 3 cara. Menggosok, induksi, dan elektromagnet. Bagaimana sih cara mereka dibuat? Kita lihat ya video berikut ini.
ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menghilangkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara digosok? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara digosok ini adalah dengan menggosokkan ujung magnet ke sepanjang besi secara satu arah. Jika kita menggosok ujung kutub utara magnet, maka awal dari besi tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung akhir besi akan menjadi kutub selatan. Baik adik-adik, jika kalian sudah memahami cara pembuatan magnet dengan cara digosok ini, jangan lupa belajar pembuatan magnet cara yang lain ya. Sampai jumpa. Baik, sekarang kita akan belajar cara membuat magnet yang lain, yaitu dengan cara induksi. Perhatikan ya, boleh kok dicatat. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara induksi. Bahan-bahan yang terbuat dari besi bisa dijadikan magnet dengan cara induksi. Caranya yaitu kita dekatkan magnet dengan besi agar besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara induksi? Semoga kalian sudah memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara induksi ini adalah dengan mendekatkan magnet ke besi, sehingga besi tersebut memiliki sifat kemagnetan juga. Besi tersebut akan mampu menarik besi-besi lainnya. Namun, jika magnet dijauhkan dari besi tersebut, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Baik adik-adik, jika kalian sudah paham dengan cara pembuatan magnet dengan induksi ini, jangan lupa belajar pembuatan magnet yang lainnya ya. Sampai
Sampai jumpa. Sudah 2 cara ya anak-anak kita belajar cara pembuatan magnet. Sekarang kita lihat cara yang ketiga. Penasaran kan? Simak ya video berikut ini. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Caranya yaitu dengan melilitkan kawat menghantar pada batang bambu sekelilingnya. Kemudian, ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat putus. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah dengan melilitkan kawat penghantar di besi. Kemudian, kawat tersebut dialiri dengan arus listrik menggunakan baterai. Namun, sifat kemagnetan besi ini akan hilang jika arus listrik dari kawat ke baterai diputus. Jadi, bisa dikatakan besi hanya bisa menjadi magnet saat ada arus listrik pada kawat yang sudah dililitkan pada besi tersebut. Sekian video tentang cara pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sampai bertemu di video lainnya ya. Wah, seru ya ternyata. Ada 3 cara membuat magnet. Apa aja tadi? Ya, benar. Ada cara induksi, ada cara elektromagnetik, dan ada cara gosokan. Gimana pembelajaran hari ini? Belajar sains bersama Ibu Canda pasti menyenangkan. Sekarang, Ibu mau ulang lagi dari awal supaya anak-anak lebih memahaminya. Disimak ya.
Bagaimana anak-anak? Sudah jelas pembelajaran magnet hari ini? Belajar sains bersama Ibu Canda pasti menyenangkan. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran hari ini dapat kalian jadikan referensi untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Ingat, subscribe channel ini karena akan banyak sekali video-video yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Lalu share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu seperti kalian. Setelah share, kalian like ya. Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Belajar sains bersama Ibu Canda pasti menyenangkan. Bye-bye.